Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang penelitian kualitatif deskriptif. Disimak ya. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dan terstruktur. Metode ini menggabungkan pendekatan deskriptif dan kualitatif dengan fokus pada penggambaran karakteristik serta konteks fenomena yang diteliti tanpa mengubah atau memanipulasi variabel yang ada. Beberapa ciri khas dari penelitian kualitatif deskriptif meliputi yang pertama, fokus pada kualitas penelitian. Ini lebih mengutamakan aspek-aspek kualitatif daripada jumlah data. Dengan kata lain, penelitian ini akan lebih memperhatikan kedalaman dan makna dari data yang dikumpulkan, bukan hanya beberapa banyak data yang ada. Yang kedua, pengumpulan data langsung, yang dimana pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui metode seperti wawancara mendalam, kemudian observasi partisipatif, atau analisis dokumen. Nah, cara ini itu memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Yang ketiga yaitu ada analisis induktif, yang dimana analisis induktif ini berarti dalam penelitian, peneliti ini mengembangkan pola atau tema baru berdasarkan data yang diperoleh, alih-alih menggunakan teori yang sudah ada sebelumnya sebagai panduan. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif melibatkan beberapa tahapan yang sistematis untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial dengan cara yang mendalam. Yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian, yang dimana penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis pada filsafat pospositivisme, yang dimana ini dapat memungkinkan peneliti untuk meneliti objek dengan kondisi alamiah atau realistis tanpa situasi eksperimental. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data ini dalam penelitian kualitatif deskriptif meliputi studi pustaka, yang dimana melakukan tinjauan literatur terkait topik penelitian untuk memahami konteks dan dasar teoritis. Kemudian ada observasi, yang dimana mengobservasi langsung fenomena atau kejadian yang diteliti untuk mendapatkan data empiris. Kemudian ada wawancara, yang dimana melakukan wawancara mendalam dengan narasumber untuk mendapatkan informasi detail tentang pengalaman dan pandangan mereka. Nah, untuk lanjutan dari metodologi penelitian kualitatif deskriptif itu ada reduksi data. Nah, di sini reduksi data itu dikumpulkan dengan jumlah yang sangat banyak sehingga data itu akan direduksi. Nah, reduksi itu apa? Reduksi itu pengolahan informasi yang terlalu banyak sehingga menjadi lebih sedikit atau lebih singkat dan jelas. Nah, terus ada selanjutnya ada analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif itu dilakukan menggunakan triangulasi data, yaitu mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti kayak wawancara, terus observasi, dokumentasi, dan intinya untuk meningkatkan keabsahan data. Terus ada interpretasi data. Di sini hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkait dengan fenomena yang diteliti. Jadi bukan hanya mengidentifikasi pola saja, tapi mengidentifikasi tema dan makna yang terkait dari fenomena tersebut. Nah, interpretasi ini melibatkan hubungan antara data yang diperoleh dengan konsep teoritis oleh penelitian sebelumnya. Nah, dari penelitian kualitatif deskriptif itu pasti memiliki sejumlah kelebihan. Nah, ada di sini kami cantumkan 3 kelebihan yang aslinya itu banyak. Tadi di sini salah 3 dari kelebihan tersebut ada pemahaman mendalam tentang konteks. Jadi penelitian kualitatif deskriptif itu memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami konteks sosial, budaya, dan situasi dari fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan, peneliti dapat menangkap makna yang lebih mendalam dan pengalaman individu atau kelompok yang sering kali tidak bisa diukur dengan angka. Nah, terus kelebihan selanjutnya itu ada data yang kaya komprehensif. Jadi
metode yang dihasilkan ini itu terdapat data yang sangat menyeluruh dengan menggunakan wawancara mendalam. Nah, seperti observasi dan analisis dokumen. Nah, peneliti juga dapat mengumpulkan informasi yang beragam dan rinci tentang subjek penelitian. Data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Nah, terus ada juga kelebihan yang ketiga ini, yakni fleksibilitas dalam proses penelitian. Nah, penelitian kualitatif deskriptif bersifat fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan metode pengumpulan dan analisis data sesuai dengan situasi di lapangan. Nah, fleksibel ini sangat penting ketika menghadapi kondisi yang dinamis atau ketika data awal menunjukkan kebutuhan untuk eksplorasi lebih lanjut. Oke, di sini ada kekurangan dari penelitian kualitatif deskriptif juga, yakni cenderung sangat subjektif gitu. Karena peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data dan analisis data. Nah, hal ini biasanya akan menyebabkan kayak bias dan interpretasi hasil tergantung pada perspektif dan pengalaman pribadi peneliti. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian kualitatif seringkali kecil dan tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Misalnya wawancara yang mungkin hanya dilakukan dengan 1 atau 2 orang yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak dapat digeneralisasikan. Nah, terus juga di sini ada penelitian kualitatif deskriptif itu sangat dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini akan menyebabkan hasil penelitian tersebut rentan terhadap bias, di mana perspektif dan pengalaman pribadi peneliti dapat mempengaruhi interpretasi data. Nah, ada salah satu contoh kasus di metodologi penelitian kualitatif dan juga metodologi penelitian kuantitatif. Nah, kita bahas kasus yang di metodologi penelitian kualitatif. Nah, judul penelitiannya yaitu kematangan sosial pada siswa homeschooling. Tujuannya tuh untuk menggambarkan kematangan sosial remaja yang menjalani homeschooling. Nah, untuk metode pengumpulan datanya ada 3, yaitu dengan wawancara mendalam dengan siswa, orang tua, dan juga guru. Yang kedua yaitu observasi interaksi sosial pada siswa di lingkungan homeschooling, dan juga ada studi dokumen terkait aktivitas pendidikan yang diikuti oleh siswa. Nah, di penelitian ini tuh ada temuan bahwa si peneliti menemukan bahwa interaksi dengan teman sebaya dan kegiatan sosial berkontribusi signifikan terhadap kematangan sosial yang menjalani homeschooling. Lalu kita bahas contoh kasus di metodologi penelitian kuantitatif. Nah, judul penelitiannya yaitu ada survei kebiasaan belajar siswa di SMA. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi akademik siswa. Nah, untuk metode pengumpulan datanya dengan cara kuesioner. Nah, si kuesioner ini tuh dibagikan ke 200 siswa di beberapa SMA. Nah, untuk teknik menganalisis datanya dengan cara statistik deskriptif dan juga inferensial untuk menentukan hubungan antara variabel. Nah, di penelitian ini tuh si peneliti menemukan bahwa siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi. Lalu kita bahas sampel dan juga populasi dari kedua penelitian yang tadi kita sudah bahas. Nah, untuk populasinya di kedua penelitian ini, penelitian yang pertama yaitu tentang kematangan sosial pada siswa yang homeschooling. Nah, untuk populasinya itu seluruh siswa yang menjalani homeschooling di suatu daerah atau komunitas tertentu. Nah, untuk penelitian yang kedua yaitu tentang efektivitas metode pembelajaran. Untuk populasinya yaitu seluruh siswa di sekolah-sekolah menengah yang mengikuti pembelajaran di wilayah penelitian. Misalnya semua siswa kelas 10 di beberapa sekolah menengah. Nah, untuk sampel yaitu penelitian yang pertama tentang kematangan sosial pada siswa yang homeschooling. Sampelnya tuh siswa-siswa tertentu yang dipilih dari populasi tersebut. Misalnya 10 siswa itu tuh memiliki latar belakang yang sama, yaitu
yang menjalani homeschooling. Yang berbeda nantinya tuh untuk diwawancarai dan juga diamati. Nah, untuk penelitian yang kedua yaitu tentang efektivitas metode pembelajaran. Nah, sampelnya tuh dibagi jadi 2 kelompok yang dipilih untuk eksperimen. Misalnya satu kelompok yang berisi 30 siswa yang diajar dengan metode pembelajaran secara interaktif. Nah, yang kelompok lainnya 30 siswa juga yang diajarkan dengan metode tradisional. Nah, dari kedua kelompok itu tuh nanti akan dibandingkan efektivitas manakah penerapan dari kedua metode pembelajaran tersebut. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang menggabungkan antara pendekatan deskriptif dan juga kualitatif dengan fokus pada penggambaran karakteristik pada suatu fenomena yang diteliti tanpa mengubah variabel yang ada. Nah, pada penelitian ini tuh mengutamakan aspek-aspek kualitatifnya dengan teknik pengumpulan data secara langsung, yaitu wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen untuk bisa mendapatkan informasi secara langsung. Nah, pada penelitian kualitatif deskriptif ini tuh terdapat kelebihan, yaitu dapat menggali informasi secara luas dengan data yang sangat kaya dan juga menyeluruh serta bersifat fleksibel. Namun ada juga kekurangan dari penelitian kualitatif deskriptif ini, yaitu penelitian ini tuh lebih fokus atau lebih cenderung ke fenomena daripada menganalisis hubungan sebab akibatnya.